Makanya milih pemimpin ini urusan agama, Pak. Nah itu kalau sampai milih pemimpin itu jangan atas nama partai. Lah, jangan atas nama. Lah sampean kok nyoblos iki, yo bendera iki beb, ndak. Sampean kalau milih pemimpin itu bukan karena ikut-ikutan, enggak, apalagi karena uang, enggak. Terus apa yang harus saya lakukan, beb? Hati nurani. Sampai lihat bagaimana itu pemimpin yang rekam kehidupannya. Kemudian bagaimana gagasan-gagasannya nanti ketika menjadi pemimpin, sampai timbang mana yang tampil berwibawa, mana yang tampilnya cuma lucu-lucuan tok. Kemudian mana orang yang soleh, ibadah, sholat, puasa, dekat sama ulama. Kemudian mereka yang memiliki pandangan yang baik untuk kita punya negara. Yang seperti itu yang kita ambil sesuai kriteria yang sudah disebutkan oleh siapa? Bukan saya, tapi oleh Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, pilihan yang jenengan ambil kayaknya cuma nyoblos ngono tok beb mboten. Iku saksi Pak di hari kiamat. Itu saksi di hari kiamat. Yang kita ambil bagian itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga negara kita diberikan pemimpin yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau sampean nyoblos apa beb? Nah, iki. Sampean nyoblos apa beb? Rahasia, nggih. Bu Pak, cok takon aku Pak ya. Saya ini di sini bukan kampanye, ndak. Iki mau cok kitab iki lho, sampean merene. Ini yang saya pegang kitab Nasoi Dinia. Sampean datang, sampean baca. Memang kriteria itu ada di dalam hadis. Siapa beb sosok yang dimaksud? Entaro, sampean pilih dewe. Aku duduk curkam aku ya, duduk ya. Kayak aku tim suksesnya Nabi Muhammad SAW ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Habib al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad fi kitab Fusul al-Ilmiyah wa Usul al-Hikamiyah radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu ilan qala wasalisu sultanun adilun munsifun husnu sirah salihus sarirah mustaqimu siyasa ila akhir ma qala radhiyallahu anhu warḍah. Wasalisu, dan kelompok yang ketiga yaitu adalah sultanun adilun, seorang pemimpin yang adil, munsifun, yang memiliki kepribadian yang baik, husnu sirah, yang memiliki rekam perjalanan hidup yang bagus, salihus sarirah, seorang pemimpin yang memiliki hati yang baik. Nah, jadi Imamul Haddad mengatakan kelompok yang ketiga ini yaitu adalah seorang pemimpin yang adil. Maka dengan adanya pemimpin yang adil ini, maka akan bisa merubah kondisi kita itu menjadi kondisi yang baik. Kenapa? Karena adanya seorang pemimpin itu untuk ditaati. Allah Ta'ala mengatakan dalam kitab suci Al-Quran, Ati'ullah wa ati'ur rasula ulu amri minkum. Allah mengatakan taatilah Allah, taatilah Nabi Muhammad, dan taati pemimpin kalian. Allah memerintahkan kita untuk patuh kepada seorang pemimpin. Tapi ingat, patuhnya kita kepada seorang pemimpin itu adalah saat kebijakan atau keputusan atau aturan yang dibuat oleh seorang pemimpin tadi itu tidak mencederai konsep yang pertama, yaitu atiullah wa atiur rasul. Kita harus taat dengan pemimpin ketika perintah ataupun kebijakan yang dibuat dia itu tidak sampai membuat kita tidak taat kepada Allah dan tidak sampai membuat kita tidak taat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka seorang pemimpin ini harus ditaati. Dalam satu riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka sikapnya orang yang beriman tadi itu adalah patuh kepada seorang pemimpin. Walaupun pemimpin itu dari ras atau dari etnis atau dari kelompok yang paling rendah, walau ta'ammara alaikum abdun habasiyun,
Walaupun yang menjadi pemimpin di antara kalian itu adalah seorang budak dari Ethiopia, Habasi. Budak Ethiopia ini budak yang paling elek. Seandainya jenis budak dan jenis budak yang paling jelek itu jadi pemimpin, kamu wajib taat. Yang tidak taat dengan mereka itu bukti orang yang tidak punya iman kepada Allah dan iman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka pemimpin ini satu figur begitu ya, yang harus kita taati. Lah ketika Allah Ta'ala memberikan kepada negara kita, daerah kita pemimpin yang adil, itu nikmat. Itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita saat kita diberikan pemimpin yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjelaskan ya, hakikat daripada pemimpin ini, Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan dalam hadisnya, apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau mengatakan sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Akan ada 7 kelompok nanti di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana hari tidak ada orang yang mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana orang kebingungan, 7 kelompok manusia ini tidak bingung. Hari di mana manusia ketakutan, 7 kelompok ini tenang. Hari di akhirat semua orang pada saat kesusahan, 7 kelompok ini tidak merasa susah sama sekali. Ketika Nabi Muhammad menyebutkan 7 kelompok ini, yang disebut pertama oleh Kanjeng Nabi yaitu adalah imamun adilun, seorang pemimpin yang adil. 7 Pak, yang disebut pertama sama Kanjeng Nabi itu pemimpin yang adil. Kenapa Bib? Tingginya pangkat seorang pemimpin yang adil. Maka pemimpin yang adil ini ketika dia bisa adil dalam kepemimpinan yang diberikan Allah Ta'ala, maka dialah orang yang pertama kali bisa masuk dalam naungan Allah untuk ketemu sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan tentang pemimpin yang adil ini, Rasul mengatakan, apa kata Rasulullah SAW? Inna ahabban nasi ilallahi azza wa jalla yawmal qiyamah wa agrabahum minhu majlisan imamun adilun wa inna abghadan nasi ilallahi yawmal qiyamah wa asaddahu adaban imamun jairun. Rasul mengatakan, sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dan yang paling dekat kedudukannya dengan Allah nanti di hari kiamat, siapa? Imamun adilun, kata Rasulullah. Mereka lah seorang pemimpin yang adil ketika mereka menjabat sebagai seorang pemimpin. Tapi sebaliknya, wa inna abghadan nas, dan sungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala dan dia orang yang paling asaddahu adaban, yang paling keras adabnya nanti di hari kiamat, siapa? Imamun jairun, seorang pemimpin yang zalim. Imam yang adil maka akan mendapatkan kedudukan yang istimewa di depan Allah dan di depan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau juga mengatakan, apa kata Rasulullah? Atadruna manis sabiquna ila billahi azza wa jalla yaumal qiyamah, kata Rasulullah. Tahukah kamu siapa nanti yang pertama kali diizinkan untuk pertama kali lebih cepat dari yang lain untuk masuk ada di bawah arsy-Nya Allah Ta'ala, di bawah naungan Allah Ta'ala? Maka para sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah wa rasuluhul a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, wahai Nabi Muhammad. Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, Rasul mengatakan, Alladina idha u'tu haqqa qabiluh, wa idha su'ilu badaluh, wa hakamu linnasi ka hukmihim li anfusihim. Kata Rasulullah SAW, mereka lah orang yang diberi satu hak, menerima. Kemudian ketika mereka diminta, mereka akan berbagi. Dan yang ketiga, orang yang akan lebih cepat dari yang lainnya, yaitu ketika mereka diberikan satu amanat untuk bisa menghukumi manusia, membuat kebijakan kepada manusia, dia membuat kebijakan, dia menghukumi seakan-akan itu untuk dirinya.
Tentu seorang imam ketika dia itu memutuskan, seakan-akan dia memutuskan untuk dirinya, pasti dia menginginkan yang terbaik untuk dirinya. Begitulah seorang pemimpin yang adil, dia selalu ingin yang terbaik untuk masyarakatnya, seperti dia ingin diperlakukan baik kalau seandainya dia menjadi rakyat. Ketika seorang pemimpin punya sikap yang seperti itu, kata Kanjeng Nabi, maka pemimpin yang seperti ini akan diizinkan pertama kali masuk dalam naungan Allah, dan dia yang pertama kali bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah berikan kita pemimpin yang adil ya. Pemimpin yang hebat seperti ini, susah untuk dicari. Tapi di balik susahnya tadi itu memiliki kedudukan yang tinggi di depan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah SAW, beliau juga mengatakan dalam satu riwayat, Rasul menjelaskan bagaimanakah kedudukan orang yang adil tadi itu. Rasul mengatakan salah satun la turaddu da'watuhum al-imamul adil wa sha'im hatta yuftir wa da'watul madlum. Kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 manusia yang mana doanya tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Siapa 3 manusia itu? Yang pertama disebut oleh Nabi Muhammad, yaitu adalah imamu adilu. Seorang imam yang adil. Seorang pemimpin yang bijaksana, seorang pemimpin yang mengambil kebijakan untuk menguntungkan rakyatnya dan umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang yang tidak ditolak doanya, yaitu adalah shaim hatta yuftir. Seorang yang berpuasa, itu doanya tidak ditolak. Sampai kapan? Hatta yuftir, sampai mereka berbuka. Dan yang ketiga, orang yang doanya tidak ditolak itu dakwatul madlum. Orang yang terdolimi, doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemimpin yang adil ini nikmat, Pak. Kalau sudah kita punya ulama lurus, kita punya wali arif billah yang suka mendoakan kita. Setelah itu di Banyuwangi dikasih pemimpin yang adil. Oh, selamat sudah. Dan itu yang kita tunggu-tunggu, pemimpin yang adil. Bukan pemimpin yang dolim. Apa itu pemimpin yang dolim, Habib? Dolim itu adalah wad'u fi ghairi mahallihi. Orang yang dolim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika jenengan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, kita dolim. Dolim tidak harus menjadi pemimpin. Menempatkan sesuatu, menggunakan sesuatu bukan pada fungsinya, itu dolim. Jenengan dikasih badan untuk taat, dipakai maksiat, dolim. Jenengan dikasih keluarga, disuruh didik untuk jadi orang yang baik. Gimana caranya anak istri bisa masuk surga? Jenengan tidak peduli, anaknya tidak sholat, ya wes. Istrinya tidak pakai jilbab, ya wes. Anaknya tidak sembahyang subuh, ya wes. Ini dolim. Jenengan dikasih pekerjaan, disuruh amanat, disuruh ngambil rezeki yang halal, dia tidak mau. Dia ngambil rezeki yang haram, dia menghalalkan segala cara. Itu dolim. Menetapkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu dolim. Suami berlaku menjadi bos di depan istri, itu dolim. Ayah tidak tampil sebagai ayah di depan seorang anak, tapi dia tampil dengan tampilan atasan seakan-akan anak itu bawahan, itu dolim. Sebaliknya, ketika kita ketemu bawahan, atau kita ketemu kita punya pegawai, kita tampil bukan seperti seorang bos, itu dolim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu dolim. Biar anak melihat kita adalah ayah, dan biarkan istri melihat kita seorang suami. Dan biarkan bawahan melihat kita seorang atasan. Dan biarkan murid melihat kita seorang guru. Ketika jenengan bisa menempatkan semua itu pada tempatnya, tidak dolim. Tapi ketika sampai tidak bisa menempatkan, itu dolim. Dan hati-hati, orang yang tidak bisa menempatkan, apalagi mensalah fungsikan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan mendapatkan ancaman dari Allah Ta'ala, fala'natullahi alad dolimin. Allah akan memberikan laknat kepada siapa? Alad dolimin. Kepada orang yang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, dia bukan mendapatkan rahmat. Justru dia akan dijauhkan dari rahmatnya Allah dan akan mendapat adab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, maka dari itu seorang pemimpin yang adil itu yang bisa menempatkan. Kalau memang itu salah, salahkan. Kalau memang itu baik, perbaiki. Kalau itu memang benar, akui. Tidak pilih-pilih. Tidak pilih-pilih, hukum dibuat rata. Setelah itu, kata Imamul Haddad, pemimpin itu sudah cukup adil saja. Bukan hanya pemimpin yang adil, tetapi dia memiliki sifat yang munsif. Insaf. Insaf itu peka dengan keadaan. Sudah dianya punya sifat adil, di sisi hatinya dia punya sifat yang peka, punya kepribadian yang baik. Dia bisa melihat situasi, kebijakan apa yang paling cocok, yang maslahatnya itu baik untuk mereka. Bukan untuk kepentingan dia atau kepentingan oknum yang mendukung dia, enggak. Atau kepentingan partai yang mengusung dia, enggak. Atau kepentingan orang-orang yang dulu ketika dia nyalon, yang dulu mendukung dia, enggak. Tapi kepentingannya rata untuk seluruh rakyat. Nah, orang yang punya kepribadian peka seperti ini, Pak, atau dia memiliki kepribadian yang baik seperti ini yang kita nanti-nantikan. Lalu yang ketiga kata Imamul Haddad, husnul sirah. Kita cek perjalanan hidupnya, rekam kehidupannya sebelum dia menjadi seorang pemimpin. Dia punya catatan kehidupan yang baik. Catatan korupsi tidak ada. Catatan nyolong tidak ada. Catatan meninggalkan sholat tidak ada. Catatan meninggalkan puasa Ramadan tidak ada. Catatan-catatan negatif tidak ada. Yang ada positif, positif, positif. Di balik itu punya sikap yang ramah. Di balik itu punya sikap yang adil. Nah, adanya manusia seperti ini, imam yang seperti ini, itu rahmat. Sampai Nabi Muhammad mengatakan siapa satu saja daerah yang diberikan itu pemimpin yang adil, apa kata Nabi Muhammad SAW? Dalam riwayat Rasulullah SAW ketika menjelaskan pemimpin yang seperti ini, yaitu orang-orang yang adil seperti ini, apa kata Rasulullah? Sultanun dillullah fil ardi ya'wi ilaihi dhaif wa bihi yunsaru madlum. Kata Nabi Muhammad, sultan yang seperti ini merupakan dillullah fil ard, merupakan naungan Allah yang ada di bumi. Kedatangan mereka ya'wi ilaihi dhaif, orang yang lemah akan tahu kemana mereka akan mengadu. Wabihi yunsaru madlum, dan orang yang terdolimi tahu kemana mereka akan minta pertolongan. Kepada siapa? Pemimpin yang adil. Ketika pemimpin yang adil ini, mereka membawa naungan dari Allah Ta'ala, sehingga orang yang terdolimi tahu di mana mereka meminta pertolongan, dan orang yang lemah tahu di mana mereka meminta kekuatan. Kepada orang-orang yang adil, pemimpin-pemimpinnya dicintai Allah dan dicintai Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad SAW, beliau juga mengatakan ketika menjelaskan pemimpin yang seperti ini, apa kata Rasulullah SAW? Rasul menyatakan al-waliyul adil dillullah wa rumhu fil ardi. Pemimpin yang adil tadi itu adalah dillullah, naungan Allah yang ada di bumi, artinya mengayomi Allah Subhanahu wa taala, mengayomi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warumhu, rahmah itu tombaknya Allah Ta'ala yang di bumi, artinya senjata yang Allah berikan untuk menumpas segala kebatilan, yaitu dengan dimunculnya seorang imam yang adil. Bukan ustadz, Pak. Menumpas kebatilan itu bukan ustadz, menumpas kebatilan itu bukan arif billah, tapi menumpas kebatilan itu imam yang adil. Kalau ustadznya menumpas keadilan tidak didukung sama pemerintahnya, tidak bisa. Malah salah nanti, malah kena kasus nanti, penjara akhirnya. Anarkisme, bertindak sendiri, dan macam-macam. Kenapa? Karena tombaknya Allah ini untuk menumpas kebatilan tidak ada. Siapa? Pemimpin. Pemimpin ki kari mantuk ngene tok sak negara obah, Pak. Mantuk ngene tok sak dunya obah kabeh. Pemimpin itu kalau sudah nyuruh kita puasa, wajib puasa. Pemimpin itu kalau sudah nyuruh kita wajib melakukan amal sesuatu yang berbau ibadah, yang asalnya sunnah, bisa jadi wajib kalau disuruh imam. Ini ada macam-macam. Pemimpin mantuk ngene tok, tek jadi bisa. Ini gimana pemimpin? Mesem ngene tok. Oke kabeh.
Kayak kasus yang kemarin itu. Miras sempat menjadi legal. Singkat Pak. Singkat karena banyak dorongan dari ulama. Ya alhamdulillah pemerintahnya menerima suara dari para ulama. Ya Allah buat pernyataan 15 detik. Saya cabut. Mari wes ditinggal. Cabut ya sana. Pendek ya. Miras saya cabut tidak jadi legal menjadi ilegal. Sampai lihat videonya. Berapa detik? 20 detik saya Indonesia, Sabang Merauke berubah kabeh. Itu bukan tugasnya ustadz, tugasnya pemimpin. Nah makanya betul kata Nabi Muhammad, pemimpin yang seperti ini tombaknya Allah. Maksudnya tombak dia mau menumpas kebatilan. Ustadz yang ngoyo, wali yang ngoyo, pemimpinnya tidak sejalan, tidak bisa. Tapi saat bersamaan pemimpin yang adil ini, yang mereka punya pribadian yang baik, punya rekam kehidupan yang baik, sampai mereka menjadi seorang pemimpin yang seperti ini yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah berikan kita pemimpin yang seperti ini ya. Kalau sudah pemimpinnya seperti ini, Masya Allah ya, aman kabeh. Kemudian di balik itu Sholihus Hariro. Pemimpin tadi itu punya hati yang bersih. Tidak gampang emosi, tidak temperamen. Kemudian pemimpin yang baik itu tidak tampil di depan rakyatnya, tidak berwibawa. Tapi justru dia tampil di depan masyarakatnya dengan apa namanya? Dengan Sholihus Harirah. Dia memiliki hati yang baik, dan hati yang baik itu tampil dalam sikapnya dia, cara berpakaian, cara berbicara, cara berjalan, cara bersikap, akan kelihatan kalau orang ini punya hati yang baik. Dia akan tampil berwibawa, begitu ya, tampil berwibawa di depan rakyatnya. Tapi di balik kewibawaannya itu, sebagaimana Habib Ali Habsyi mensifatkan Kanjeng Nabi, memiliki haibatun gawiyah, haibah yang sangat luar biasa. Tapi bersama itu, beliau ketika memiliki wibawa yang kuat, tapi ada akhlak yang baik di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Sama pemimpin yang baik itu, di balik sikap lemah lembutnya dia, tapi di balik itu menyimpan kewibawaan. Haibah. Haibah itu apa? Wibawa. Bukan terus soalnya pemimpin dia setelan tidak berwibawa, salah. Itu bajunya masyarakat. Bajunya pemimpin, ya pemimpin pakai setelan yang berwibawa. Sholihus Harirah, yang bersih hatinya. Kemudian yang keempat, kata Imamul Haddad dalam kitab ini, seorang pemimpin tadi itu adalah mustaqimus siyasa. Mustaqimus siyasa itu apa Habib? Berpolitik sehat. Ketika mereka berpolitik, sehat. Ketika mengambil kebijakan, sehat, mustaqim. Mereka lurus. Dalam bersiasa, dalam berpolitik, mereka memainkan politiknya tadi itu untuk keuntungan. Nah, orang yang seperti ini Pak, waduh, ini lengkap ya, sudah adil. Mari ngono, apa namanya, dia punya kepribadian yang baik. Kemudian punya rekam kehidupan yang positif. Di balik itu, dia memiliki hati yang bersih. Tidak gampang emosi, tidak temperamen. Memiliki rahmat kepada umat Kanjeng Nabi. Yang terakhir, mereka ketika berpolitik, dengan politik yang sehat. Cerdas, lugas, singkat, padat, dan berpendidikan. Mustaqimus siyasa. Mereka memiliki pandangan politik yang tajam. Nah, pemimpin yang seperti ini, kalau memang ada untuk Banyuwangi atau untuk Indonesia, apalagi mereka sudah sepakat dengan para ulama, sepakat dengan para solihin, keberadaan mereka inilah yang merupakan tombaknya Allah untuk menumbangkan mereka orang-orang yang ingin merugikan kita punya negara. Semua siapa saja di balik itu yang memiliki keuntungan pribadi atau keuntungan kelompok sampai harus merugikan kita punya negara, para koruptor, kemudian para mafia-mafia yang ada di negara kita, sehingga negara kita yang kaya tidak pernah maju. Kita kaya tambangnya, kita kaya emasnya, kita kaya minyaknya, kita kaya perkebunannya, kita kaya dunia maritimnya, tapi semua tidak tampak, seakan-akan Indonesia gagal karena di balik itu banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi dengan munculnya imam yang adil ini, yang mustaqimus siyasa, yang lurus dalam berpolitik, tajam ketika mengambil kebijakan,
maka mereka inilah yang akan menumbangkan semua mafia-mafia tadi itu sehingga negara ini akan jadi baik. Dan itu cara yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, semoga dikasih pemimpin yang baik oleh Ta'ala ya. Makanya milih pemimpin ini urusan agama, Pak. Nah itu kalau sampai milih pemimpin itu jangan atas nama partai. Lah, jangan atas nama. Lah sampean kok nyoblos iki, yo bendera iki beb, ndak. Sampean kalau milih pemimpin itu bukan karena ikut-ikutan, enggak, apalagi karena uang, enggak. Terus apa yang harus saya lakukan, beb? Hati nurani. Sampean lihat bagaimana itu pemimpin yang rekam kehidupannya, kemudian bagaimana gagasan-gagasannya. Nanti ketika menjadi pemimpin, sampean timbang mana yang tampil berwibawa, mana yang tampilnya cuma lucu-lucuan tok. Kemudian mana orang yang soleh, ibadah, sholat, puasa, dekat sama ulama. Kemudian mereka yang memiliki pandangan yang baik untuk kita punya negara. Yang seperti itu yang kita ambil sesuai kriteria yang sudah disebutkan oleh siapa? Bukan saya, tapi oleh Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, pilihan yang jenengan ambil kayaknya cuma nyoblos menutup mboten. Itu saksi Pak di hari kiamat. Itu saksi di hari kiamat. Yang kita ambil bagian itu nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga negara kita diberikan pemimpin yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau sampean nyoblos apa beb? Nah, iki. Sampean nyoblos apa beb? Rahasia, nggih. Bu Pak, cok takon aku Pak ya. Saya ini di sini bukan kampanye, ndak. Iki mau kitab iki lho, sampean merene. Ini yang saya pegang kitab Nasoi Dinia. Sampean datang, sampean baca. Memang kriteria itu ada di dalam hadis. Siapa beb sosok yang dimaksud? Endaro, sampean pilih dewe. Aku duduk curkam aku ya, duduk ya. Kayak aku tim suksesnya Nabi Muhammad SAW ya. Kalau sudah ini selaras, baik Pak. Apalagi pemimpinnya suka sholat. Aduh, baik. Kalau sampean tanya sama saya, siapa pemimpin yang paling harus kita jauhi? Ya dua jawabannya. Satu yang tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah. Yang kedua yang korupsi. Ojo dipilih. Kenapa? Begini. Kita dari hati ke hati. Pemimpin yang dia itu korup, dia ngambil uang dengan cara tidak halal, itu tidak mungkin baik. Saya ulangi. Orang yang ngambil uang dengan cara tidak baik atau korup, dia itu tidak mungkin menjadi orang yang beb ini baik, beb, tapi korupsi, tidak baik. Kenapa? Begini Pak, sampai dengarkan ya, ojo ngantuk, kok jarinya Habib Ahmad, rungono. Orang itu kalau dia makan uang haram, sampai dengarkan, orang itu kalau makan uang haram, satu kali, itu 40 hari sholatnya tidak diterima. 40 hari sholat, itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Pahalanya tidak ada. Kewajibannya gugur, tapi pahalanya tidak ada. Saya mau tanya sama jenengan. Kapan orang itu jadi baik? Orang itu jadi baik kapan Pak? Ya ketika sholat, beb, wiritan, ngaji, pengajian. Itu Pak, amal-amal yang jenengan lakukan. Sholat, majelis, baca Quran, qiyamul lail, kabeh itu kalau diterima sama Allah Ta'ala, akan merubah kepribadian kita. Yang asalnya tidak baik jadi baik, yang asalnya ngawur tidak ngawur. Itu gara-gara ibadah yang kita lakukan diterima sama Allah Ta'ala, akhlak kita jadi baik. Gimana akhlak jadi baik kalau seandainya amal yang dilakukan orang-orang itu tidak diterima sama Allah Ta'ala, gara-gara dia ngambil uang haram. Apalagi yang diambil uang rakyat, apalagi yang diambil nominal besar. Bukan 1 juta, bukan 2 juta, 4 miliar, 10 miliar, 100 miliar, 5 triliun, 7 triliun. Pray Pak. Mari mau dicoblos sampean, tidak baik. Ini baik, beb, tidak mungkin baik. Kenapa? Karena amalnya dia ditolak sama Allah Ta'ala. Ketika amal ditolak, bagaimana amal tadi akan merubah kepribadian seseorang? Tidak mungkin, hasa wa kalla. Tapi saat sampai dapat pemimpin, rekam kehidupannya dia tidak pernah nyolong, yang tahu korupsi, apian, coblosan. Kalau terus beb supaya tahu, ya cek Pak. Saya media sampean bisa lihat, rekam kehidupan bisa lihat, kebijakannya yang mereka tidak menampakkan kemaksiatannya secara terang-terangan. Belum haram itu maksiat, zina itu maksiat, mabuk itu maksiat, judi itu maksiat. Ketika pemimpin tadi itu menampilkan itu dengan terang-terangan, sudah usah dipilih mana, lopo. Dan itu perkara tidak baik. Nah, ketika dia memiliki rekam kehidupan yang baik,
Maka yang seperti inilah yang diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik ya kalau sudah pemimpinnya gini Pak. Masya Allah. Saya kasih gambaran ke. Dulu satu ulama itu ditanya, apa yang menyebabkan pemimpin dulu itu sukses sedangkan pemimpin sekarang ini banyak gagal? Saya tinggalin. Maka para ulama menjelaskan 3 hal. Perbedaan pemimpin sekarang dengan yang dulu itu 3. Apa yang pertama? Pemimpin yang dulu itu mereka mengatakan amruna inda ulama ina. Urusan kami, kebijakan yang kami buat tidak pernah kami putuskan. Amruna inda ulama ina. Kebijakan yang kami buat pasti sudah mendapatkan restu dari para alim ulama. Orang dulu itu Pak, kalau sudah membuat kebijakan, membuat keputusan, itu diundang orang alim. Bukan orang yang bisa baca kitab, orang alim yang soleh, yang zuhud, yang tidak cinta dunia, diundang. Dikasih tahu, ini saya membuat ini, kebijakan ini. Kira-kira secara Islam bagaimana? Pandangan jenengan sebagai public figure agama bagaimana? Oh ini begini, pemimpin, kalau jenengan nanti pilih begini, hukumnya begini, ini kebijakannya begini, begini. Ada ulama yang diajak sharing. Bukan ulama dimanfaatkan untuk kampanye, boten. Tapi memang ulama tadi dijadikan sosok untuk diajak sharing. Sehingga keputusan yang mereka buat itu sudah mendapatkan filter daripada para alim ulama. Berkah jadinya keputusan yang mereka buat itu akhirnya menjadi berkah. Kalau dulu Pak, yang ulamanya datang ke alim, bukan yang alim datang ke ulamanya, enggak. Pemimpinnya datang ke orang alim, sowan, ngaji, tanya gimana nih keputusannya. Dan dulu orang-orang dulu itu ketika orang-orang soleh itu buat majelis, itu umaroknya, pemimpinnya itu mesti hadir. Bukan sembarang majelis ya. Orang yang duduk itu yang ngasih tausiah betul-betul orang yang zuhud, tidak mau sama uang, tidak mau sama jabatan. Lillahi ta'ala ketika bicara. Sehingga ulama-ulama tadi itu memberikan pendapat-pendapat kepada si umarok tadi itu. Yang kedua, umarok tadi mengatakan apa? Orang yang dulu mereka mengatakan wa amruna ala ulama ina. Yang kedua, wa istima'una ala dzikrillah wa ala salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perkumpulan yang kami buat mesti di dalamnya ada zikir kepada Allah dan mesti di dalamnya ada salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebiasaan ulama umarok dulu itu dengan para staf dan para menteri, dengan menteri-menteri, dengan kabinet kerjanya, itu mereka pasti punya waktu seminggu sekali duduk bareng bersama kabinetnya itu dzikir sama Allah. Bukan rapat-rapat tok buatan, tapi mereka punya satu waktu dalam 1 minggu, mereka dengan para menteri ini kumpul bareng untuk apa? Bukan untuk ngomongkan ini ngomong itu, enggak, untuk dzikir. Mereka punya majelis khusus. Jadi pemimpinnya itu ngajak kabinet kerjanya untuk dzikir sama Allah Ta'ala. Yang ketiga, kata pemimpin dulu itu mengatakan wasimatuna alal haya war rahmah. Kepribadian kami ini, karakter yang kami bangun, yaitu adalah sifat malu dan kasih sayang. Karakter yang kami bangun, yaitu adalah sifat malu dan kasih sayang. Rasa malu yang kami kedepankan, malu tampil di publik dengan tidak baik, malu ketika akan merugikan masyarakat, malunya itu yang dikedepankan. Kedua, rahmah. Mereka menjadi pemimpin yang membawa sayang, mengayomi yang lemah, membela yang terdolimi, menyantuni yang yatim, menyayangi yang lemah. Terus tampilannya itu rahmah, sayang kepada masyarakat. 3 perkara ini yang dimiliki pemimpin dulu yang hilang di sekarang. Ketiga perkara itu apabila diadopsi lalu diambil oleh pemimpin yang sekarang ini, mereka menjadi pemimpin yang dekat dengan ulama bukan untuk memanfaatkan, tapi memang ikhlas untuk meminta nasihat. Yang kedua, kedatangannya tadi itu memang niatnya adalah untuk mereka menjadi pemimpin, memiliki kebiasaan zikir dengan para kabinet kerjanya. Kemudian yang ketiga, mereka menjadi pemimpin dengan sosok yang penuh rahmah, dengan sosok yang mereka itu memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira enggak, Pak. Pengajian fotonya ulamanya enggak ada, habibnya enggak ada, yang dipasang fotonya caleg kayak gede kan gitu kan. Keledi. Iro kok pe kampanye atau pe pengajian kan gitu. Beda, Pak, pengajian sendiri, kampanye sendiri. Ojo dilebok-lebok kenal.
Akhirnya viral kok kiai ini kan gitu kena foto. Selamat gak di status kan gitu. Ini bahaya Pak. Loh sebentar dulu. Jenengan buat pengajian ini apa? Lillahi ta'ala Beb. Kalau lillahi ta'ala enggak usah dipasang fotonya. Ya tapi isun mbek nyalon ayo yang pati ikhlas. Foto nih. Wes toh sampai ndak sama-sama foto, sampai duduk saja. Betul-betul sampai datang majlis bukan untuk kampanye, untuk dengarkan nasihatnya orang alim. Sehingga betul-betul kebijakan nanti kalau memang sampai terpilih kebijakan sampai bisa manfaat untuk masyarakat, jadi. Tapi kebaliknya, kalau antum memanfaatkan mereka hanya untuk kepentingan sementara, lihat yang seperti ini tidak bakal jadi. Kualat ambil ulamae. Iya ulamae mesem-mesem, koyoe, tapi hatinya mereka ingkar. Gimana lagi sudah kadung panitia ini ngundang, tapi mulai perasaan teko. Tapi di balik itu yang memanfaatkan mereka tidak bakal jadi. Kenapa? Rugi mereka. Bukan mereka mendapatkan keuntungan, dapat kerugian. Kenapa? Menyalahgunakan orang-orang yang membawa amanat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang-orang dulu enggak Pak, ditoto kabeh sesuai cara yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Lah ketika Allah Taala ngasih kita pemimpin yang seperti ini, pemimpin yang apa-apa, sowannya ke alim ulama, bukan untuk cari pamor, mboten, tapi memang betul-betul dia sharing, minta nasihat, jadi baiknya. Yang ketiga, yang kedua dia itu adalah punya perkumpulan untuk zikir, baca sholawat. Dan yang ketiga, dia menjadi pemimpin yang dengan rasa malunya, dengan rasa rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ketika tiga sifat ini ada dalam diri seorang yang adil, imam yang adil, yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika di kantor mereka menjadi seorang pemimpin, ketika di rumah pemimpin tadi menjadi sosok seorang ayah, ketika ketemu istri menjadi sosok seorang suami, ketika ketemu dengan sahabat menjadi sosok seorang teman, dan ketika ketemu dengan tetangga menjadi seorang tetangga, terus diposisikan sesuai pada porsinya, punya rekam kehidupan yang baik, hatinya bersih, dan mereka punya pandangan tajam urusan politik. Yang seperti ini yang ditunggu-tunggu untuk memperbaiki keadaan kita. Yang seperti ini kata Nabi Muhammad, mereka tombak yang akan menumbangkan segala kejelekan-kejelekan di negara kita. Dan itu yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pemimpin yang seperti inilah yang nanti pertama kali akan diizinkan untuk bertemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dapat pemimpin yang baik ya. Kalau sudah baik Pak, kalau sudah baik, alhamdulillah insya Allah diparingi gampang ya sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang dulu itu ada apa-apa itu ke ulama. Soan, tanya gitu. Apa ada deh pemimpin sekarang yang adil, tidak korupsi? Apa ada pemimpin-pemimpin dulu seperti itu? Banyak Pak. Itu di zamannya Habib Abdurrahman Segaf. Sedikit ya, saya tambah 5 menit. Di zamannya Habib Abdurrahman Segaf itu pemimpinnya setiap hari baca Sahih Bukhari. Sampai orang ini wafat, pemimpin ya Pak. Ini pemimpinnya. Gubernurnya waktu itu sampai beliau hidup sampai wafat hatam 1000 kali Sahih Bukhari. Jadi habis memimpin nyampe di rumah baca Sahih Bukhari, baca Quran. Umar bin Abdul Aziz itu tidurnya hanya khafawat. Khafawat itu apa? Gini. Itu jenenge khafawat. Cuma jari wong kusingku clear gitu ya, gitu, miring-miring gitu. Kenapa Beb? Karena kalau pagi dia ngopeni rakyat, kalau malam beber sejadah nangis sama Allah Ta'ala. Hari ketika beliau dilantik, tidak ada pesta tidak ada. Hari ketika beliau dilantik, satu rumah nangis. Tonggo sebelah bingung, iki dilantik jadi presiden kok nangis kabeh seoma, ditakoni terus, ada apa Bu? Di rumah jenengan kemarin kok nangis-nangis? Iya, suami saya diangkat pemimpin, nangis bojone Pak, gak mesem. Ya Allah, ditanya lagi kok nangis? Untuk jadi presiden kok nangis? Apa kata si istrinya? Iya, suami saya ngomong sama kita, istri-istrinya dikasih 2 pendapat. 1, kamu mau bertahan jadi istri saya minta maaf, karena sekarang saya jadi pemimpin banyak yang saya open, waktu saya dengan kamu pasti berkurang. Atau yang kedua, kalau memang kamu tidak siap, jatah waktu saya kurangi, monggo saya cerai malam ini, karena saya banyak tugas di luar sana. Tidak milih tetap sama jenengan, bertahan. Dan diceritakan beliau itu selama memimpin tidak pernah junub kecuali berapa kali saja. Artinya kumpul sama istri hanya beberapa kali. Kenapa? Sibuk ngurusi rakyat.
Usianya muda Pak. Umar bin Abdul Aziz itu kurang lebih nggih, usianya 34 tahun, 36 tahun. Muda. Tidak sampai 40 tahun. Dan jadi pemimpin tidak sampai satu periode, tidak sampai 5 tahun. Itu jadi presiden cuma 2 atau 3 tahun Tok. Dan beliau, di bawah kepemimpinan beliau, apa yang beliau lakukan? Dekat sama alim ulama. Yang diperbaiki beliau pertama kali apa? Bukan ekonomi. Yang diperbaiki beliau pertama kali apa? Bukan sosial, boten. Yang diperbaiki pertama kali mindset atau pikiran tentang keluarga Kanjeng Nabi itu dirubah. Karena dulu keluarga Kanjeng Nabi itu dilaknat. Di mimbar-mimbar itu dilaknat. Setelah Sayyidina Hasan terbunuh, Sayyidina Husain terbunuh, maka generasi selanjutnya itu melaknat Ahlul Bait. Kenapa? Karena pemerintah takut. Kalau sudah rakyat ini cinta sama Ahlul Bait, nanti kekuasaan mereka digulingkan. Jadi yang pertama kali harus dihancurkan siapa? Yang punya potensi menggulingkan mereka siapa? Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait gimana caranya tidak punya ruang untuk mengerebut kekuasaan, sehingga di masjid-masjid dilaknat Ahlul Bait, dicemarkan nama baiknya. Padahal mereka anak cucu Nabi Muhammad SAW. Demi kekuasaan Sayyidina Ali Pak yang sujud dilaknat. Kurang apa? Sayyidina Husain itu dilaknat. Sudah dibunuh, dibantai, disembelih, dilaknat mana? Kurang apa sampai? Nah, yang pertama kali diperbaiki Umar bin Abdul Aziz apa Beb? Itu dulu. Beliau naik ke atas mimbar, lalu beliau mengatakan, ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar aqimus shalah. Dulu habisnya khutbah itu laknatullah Ali, laknatullah Husain, laknat ngono Pak. Tidak ada ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, tidak ada. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz diperbaiki. Setelah memperbaiki keluarga Kanjeng Nabi supaya tidak terlaknat lagi, baru beliau memperbaiki politik dan semuanya. Aman, Masya Allah, sama Allah dikasih berkah, Masya Allah, sama Muhammad berubah. Bahkan kambing dengan serigala bisa kumpul menjadi satu kandang. Satu saat seorang petani ketika lihat ada kambing dengan serigala di kandangnya, ternyata serigalanya menggigit seekor kambing, nangis. Ditanya sama anaknya, ada apa ya orang cuma kambing dimakan serigala satu biji? Kata ayahnya, bukan nak, saya bukan nangisi kambing dimakan serigala. Yang saya tangisi, hari ini kita kehilangan seorang pemimpin yang adil, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Jadi meninggalnya Umar bin Abdul Aziz merubah kondisi negara. Hidupnya Umar bin Abdul Aziz mempengaruhi kepada kondisi negara. Memang begitu Pak. Kalau sudah pemimpinnya baik, secara otomatis sampai lini-lini yang terdalam akan jadi baik. Tapi saat pemimpinnya diganti sama yang tidak baik, sampai lini-lini yang paling bawah pun semuanya jadi kacau. Orang-orang dulu itu apa-apa ke ulama. Di zamannya Habib Ali Habsyi terakhir, itu beliau tuh pernah pemimpinnya itu mau OTW pengajiannya Habib Ali. OTW pengajiannya Habib Ali Habsyi yang ngarang Maulid Simtud Duror. Ketika lihat mau OTW pengajiannya Habib Ali, ndeleng ana wong mabuk Pak pinggir jalan. Iki dicekel, dikepeng, bukan dibawa ke penjara, dibawa dulu ke ulama. Gitu dulu, orang dulu gitu, dibawa ke ulama, di mana pengajiannya Habib Ali, ditemokno Habib Ali. Beb, ya apa pendapatnya antum iki? Wong iki kita lebur penjara atau apa? Habib Ali wali Pak, arif billah. Dilihat tok mukanya gini, oh enggak ini orang baik. Ini orang-orang baik. Enggak baik, Beb. Mendem, iya hatinya baik, cuma dia masih kalah sama nafsu. Jangan dimasuk ke penjara, taruh di pondok saya saja, biar tak ajari. 6 bulan Pak, masuk pemabuk, 6 bulan apal Quran 30 juz. Coba ngene, apik negara nih. Tapi aja digone ketapang kabeh, pray ya. Ngeluh Pak ya. Begitu ya ngeluh, pemene kosongan gitu ya. Wis pertalite munggah kan gitu nggih. Token larang saiki. Listriknya bocor kalian di mana terus saya? Orang ngono diantem lah Habib kabeh. Makane seimbang. Bib seandainya ada ulama diundang sama bupati, diterima apa enggak? Diterima. Oh tidak diterima, terimon. Terus Bib sampai ceramah kasih nasihat yang baik, mulai sampai ke sana niatnya untuk ngasih nasihat. Wis. Duwe iki Bib aja di CP. Atau sampai ambil biar mereka ngangka kita ini orang yang cinta dunia lomo. Nanti uang itu kasihkan sama orang lain. Tidak usah kita masuk sama keluarga kita. Kita ke sana hanya untuk nasihat. Gini Pak, kalau bukan kita yang ngomong, akhirnya yang lain yang ngomong. Kalau bukan kelompok kita yang bicara, nanti kelompok yang lain.
Iya kalau mereka satu visi misi sama kita. Kalau enggak, kalau mereka bicara hanya untuk muji-muji pemerintahnya karena ada oknum, ada politik, ada keuntungannya mau diambil, tambah kacau. Ambilkan ulama yang zuhud, biar marahi mereka, nasihati mereka secara bimbingan. Setelah itu, orang mau bertanggapan apa? Karep-karepnya. Yang penting yang bicara lillahi ta'ala, begitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.